Selamat datang di Rank Up. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang 7 tambang emas terbesar di Indonesia. Kalian tahu nggak sih, sebenarnya negara kita ini kaya banget? Bayangin aja, dari Sabang sampai Merauke, tanah yang kita pijak ini punya harta karun yang luar biasa banyak. Emas, benda yang selalu diperebutkan dari dulu kala. Nggak cuma bikin negara-negara di dunia berebut, tapi juga bisa bikin orang gelap mata. Nah, di video kali ini, kita akan bahas 7 tambang emas terbesar di Indonesia. Kita lihat satu persatu, dari ujung timur sampai ke barat. Penasaran kan seberapa banyak sih emas di Indonesia? Siap-siap kaget ya? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video seru lainnya. Pertama, ada Grasberg. Tambang yang ada di Papua ini bukan main-main guys. Bayangin, Grasberg ini dinobatkan sebagai tambang emas terbesar di dunia. Keren banget kan? Nggak cuma emas, Grasberg juga punya cadangan tembaga yang banyak banget. Sayangnya, Grasberg ini masih ada isu-isu seperti kerusakan lingkungan dan masalah kepemilikan saham. Tapi meskipun begitu, Grasberg tetap menjadi bukti kalau Indonesia itu kaya banget, bikin bangga jadi orang Indonesia. Sekarang kita geser sedikit ke barat, yaitu ke Batu Hijau, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Tambang emas yang satu ini juga nggak kalah keren. Selain emas, Batu Hijau juga menghasilkan tembaga yang banyak banget. Batu Hijau ini dikelola oleh Newmont Nusa Tenggara, perusahaan tambang terkenal di dunia. Tapi sama seperti Grasberg, tambang ini juga menuai pro dan kontra, terutama soal dampak lingkungan. Yang jelas, Batu Hijau membuktikan kalau Indonesia punya banyak tambang yang luar biasa. Dan ini jadi tantangan buat kita, gimana caranya mengelola kekayaan alam ini dengan baik. Perjalanan kita lanjut ke Sumatera Utara, tepatnya di tambang emas Martabe. Tambang yang satu ini terkenal karena produksi emasnya yang banyak banget. Martabe dikelola oleh PT Agincourt Resources, dan kabarnya masih punya potensi besar untuk terus dikembangkan. Artinya, masih banyak harta karun yang tersimpan di perut bumi Martabe. Tapi ingat, kita nggak boleh lupa soal dampak lingkungan. Pengelolaan tambang yang bertanggung jawab itu penting banget, agar kekayaan alam ini bisa terus bermanfaat bagi anak cucu kita nanti. Lanjut ke Jawa Timur, kita sampai di tambang emas 7 Bukit, atau yang juga dikenal dengan nama Tumpang Pitu. Tambang ini terletak di Banyuwangi, daerah yang terkenal dengan pemandangan alamnya yang indah. Tapi ternyata, Banyuwangi menyimpan potensi emas yang luar biasa. 7 bukit ini sempat ramai dibicarakan karena masalah perizinan dan kepemilikan saham. Tapi terlepas dari itu semua, 7 bukit tetaplah bukti nyata bahwa potensi emas di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan bijak. Perjalanan kita berlanjut ke timur Indonesia, tepatnya di Halmahera, Maluku Utara. Di sini, ada tambang emas bernama Gosowong yang dikelola oleh PT Nusa Halmahera Minerals. Gosowong ini terkenal karena kualitas emasnya yang tinggi. Nggak heran kalau tambang ini jadi salah satu penghasil emas terbesar di Indonesia. Tapi di balik itu semua, kita juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang. Jangan sampai keberadaan tambang justru menimbulkan kesenjangan sosial. Masih di Maluku Utara, ada tambang emas Kencana yang merupakan bagian dari proyek Gosowong. Tambang ini juga menghasilkan emas yang banyak bagi Indonesia. Keberadaan Kencana semakin memperkuat posisi Maluku Utara sebagai salah satu produsen emas terbesar di Indonesia. Tapi ingat, kekayaan alam harus dikelola dengan bertanggung jawab. Jangan sampai keberadaan tambang emas justru merusak lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar. Terakhir, kita kembali ke Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat. Di sini ada tambang emas Pongkor yang dikelola oleh PT Aneka Tambang Tbk, atau yang lebih kita kenal dengan Antam. Pongkor merupakan salah satu tambang emas tertua di Indonesia dan masih beroperasi sampai saat ini. Ini membuktikan kalau potensi emas di Indonesia memang luar biasa dan tersebar di berbagai daerah. Tapi sekali lagi, kita nggak boleh lupa dengan dampak lingkungan dan sosial dari operasional tambang. Pengelolaan yang berkelanjutan mutlak diperlukan agar kekayaan alam ini bisa terus memberi manfaat bagi generasi mendatang. Itulah 7 tambang emas terbesar di Indonesia. Gimana?
Luar biasa kan kekayaan alam kita? Tapi ingat, kekayaan ini bukan untuk dibanggakan semata, tapi juga harus kita jaga dan kita kelola dengan bijak. Jangan sampai kekayaan alam ini justru menjadi sumber bencana bagi kita dan generasi mendatang. Semoga video ini bermanfaat dan membuka wawasan kita semua tentang potensi dan tanggung jawab kita terhadap kekayaan alam Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.